Anak sudah 10 tahun lebih masih ngompol dan BAB di celana. Meskipun itu di sekolah. Iya, pernah sih dulu ya saya handle klien seperti ini. Sekitar kayaknya tahun lalu ya, sudah agak lama. Saya nggak sebutkan namanya, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya saja. Ya, usianya pun sudah di atas 10 tahun. Sampai orang tuanya itu frustasi, ya. Dia malu sama gurunya. Karena sebentar-sebentar ditelepon, "Ibu, Abang," dia bilang, "Abang begini lagi," gitu. Orang tuanya ke sekolah lagi, gitu ya. Nah, bagaimana cara seorang hipnoterapis membantu anak tersebut untuk merubah kebiasaannya yang kurang baik? Nah, yang pertama dilakukan adalah mencari dan melepaskan akar masalah dari kebiasaan itu. Karena seringkali penyebabnya bukan masalah medis, ya. Nah, tapi emosional yang belum selesai. Rasa takut, rasa cemas, trauma, dan bahkan stres, ya. Nah, begitu juga dengan anak ini, ya. Setelah dicari akar masalahnya, jadi ya dengan anak usia segitu ya memang perlu suatu skill untuk melakukan pendekatan hingga dia terbuka dan mau dilakukan sesi hipnoterapi dengan ini ya cara anak-anak ya, tidak seperti orang dewasa ya. Nah, karena tingkat fokus anak-anak kan juga pendek ya, jadi disesuaikan kebutuhan anak-anak. Ternyata akarnya adalah ketika dia di toilet, ya, ketika sedang buang air besar dan mati lampu, seketika gelap semuanya. Disitulah dia ketakutan luar biasa. Ya, dia teriak, dia histeris pokoknya. Dan sejak saat itu dia takut masuk toilet. Nah, dia takut masuk toilet manapun. Bahkan lampunya sudah terang benderang, dia tetap takut ya. Dia perlu didampingi gitu. Jadi didampingi, ditemani gitu ya. Nah, peran hipnoterapis ini membantu anak mengakses memori di pikiran bawah sadar yang memicu kebiasaan ini lalu melepaskannya secara aman. Ya. Jadi saat kondisi rileks atau kondisi hipnosis, nah, hipnoterapis memberikan sugesti setelah itu ya, setelah dilepaskan emosinya, kemudian langkah berikutnya adalah mengajarkan tubuh itu respon baru. Ya, jadi dalam kondisi hipnosis, hipnoterapis memberi sugesti agar anak lebih peka terhadap sinyal tubuh ketika ingin buang air kecil maupun buang air besar. Nah, kemudian mengajarkan tubuh menahan sampai di toilet. Kemudian memberikan sugesti bahwa ketika dia di dalam toilet dia aman, ya. Dia bisa melakukan aktivitas itu dengan lancar, dengan tenang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apa lagi? Anak kan suka malu takut ya ketika mempunyai kebiasaan buruk itu ya. Nah, untuk menipiskan ya trauma-trauma di masa lalu itu, rasa malu, takut, dimarahin dan lain sebagainya ya. Nah, di sini hipnoterapis pun membantu ya untuk merilis hal itu, menenangkan pikirannya, menghilangkan rasa takut dan membuat anak lebih percaya diri bahwa dia mampu merubah kebiasaannya itu ya. Nah, iya betul. Iya, berikan sugesti-sugesti positif yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan biasanya ini pun orang tuanya perlu dilibatkan, ya. Dan yang waktu itu pun orang tuanya dilibatkan dan sangat support sekali. Sehingga orang tuanya sudah melakukan sesi hipnoterapi, sudah selesaikan masalah emosinya, dan dia lebih siap untuk mendampingi anak, udah gak frustasi lagi. Kalau toh anak misalnya nih di 1 minggu pertama masih sesekali melakukan kebiasaan itu, sudah gak yang kayak dulu gitu ya, udah lebih bisa menerima. Akhirnya dia berubah dari yang ibaratnya yang dulu tuh
marah gitu, "Kenapa sih Kak, Abang begini, sudah dewasa bla bla bla." Tapi justru dia kasih apresiasi, "Wah Abang dalam 1 minggu ini hanya 1 kali loh ngompol," misalnya. Itu keren. Wah, diapresiasi, happy banget ya anak ya. Tambah lagi akan berusaha dia ya. Kemudian sampai akhirnya dia sama sekali tidak lagi ya melakukan kebiasaan itu. Ketika dia ada dorongan untuk buang air kecil maupun buang air besar, dia ke toilet dengan nyaman. Bahkan toilet manapun, sekolah, rumah maupun ketika sedang di luar. Ya, perlu ya support dari orang tua ya untuk apa? Memaksimalkan sesi terapinya.